Menewaskan satu anggota TNI yang bertugas di Kodim 1715 Yahukimo, dibacok dan ditembak oleh kelompok organisasi Papua Merdeka (OPM). Provinsi Papua Pegunungan kembali dikejutkan dengan insiden kekerasan yang merenggut nyawa Serka Seger Mulyana, anggota Kodim 1715 Yahukimo, yang tewas ditembak dan dibacok oleh kelompok bersenjata yang diduga dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM, di area Jembatan Kali Biru, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan pada Senin 16 Juni 2025. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri Chandra Kurniawan, menyampaikan bahwa insiden terjadi saat korban dalam perjalanan pulang dari RSUD Dekai menuju Makodim 1715 Yahukimo. Tiba-tiba korban ditembak dan dibacok oleh OPM hingga meninggal dunia di tempat kejadian, kata Kolonel Chandra. Serka Seger Mulyana mengalami luka tembak di dada sebelah kanan dan luka bacokan yang menyebabkan kematiannya. Penyerangan ini diduga dilakukan kelompok bersenjata Kodam 6 Yahukimo. Pihak TNI kini mengejar para pelaku. Selain insiden di Yahukimo, perhatian publik juga tertuju pada kasus kematian Abral Wandikbo, pemuda berusia 27 tahun, dari Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Enduga. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius, karena adanya perbedaan temuan antara Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk kasus HAM, dengan pihak TNI. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Abral bukanlah anggota kelompok bersenjata seperti yang selama ini diduga, bahkan ia dikenal sering membantu aparat keamanan dalam pembangunan fasilitas masyarakat. Namun, Abral ditemukan tewas, dalam kondisi mengenaskan, dengan jasad termutilasi, yang diduga akibat penyiksaan berat sebelum dibunuh di luar proses hukum. Hal ini diungkapkan melalui rilis Amnesty Internasional pada Minggu 15 Juni 2025, yang menyebut kasus Abral sebagai contoh dugaan pelanggaran hak asasi manusia serius di Papua. Insiden penembakan anggota TNI dan kematian tragis Abral Wandikbo menambah panjang daftar korban konflik yang masih berlangsung di Papua. Masyarakat dan organisasi HAM menyerukan agar penyelesaian konflik tidak hanya mengandalkan operasi militer, tetapi juga pendekatan perundingan dan perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya menjaga kedaulatan dan keamanan di Papua, sekaligus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan dan otonomi khusus. Namun, konflik Papua yang telah berlangsung sejak era tahun 1960 ini masih belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Organisasi Papua Merdeka terus melakukan berbagai aksi bersenjata untuk menuntut kemerdekaan dari Indonesia, sementara pemerintah menegaskan wilayah tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Situasi di Papua yang kompleks dan penuh ketegangan menuntut solusi damai dan komprehensif, agar kekerasan dan pelanggaran HAM tidak terus berulang, serta supaya masyarakat setempat dapat hidup dalam keamanan dan kesejahteraan. Aparat keamanan dan pemerintah diharapkan terus berupaya menyelesaikan konflik 6 dekade di Papua ini melalui negosiasi dengan melibatkan semua pihak.